biasa pastinya. Kita sampai di bulan April. Tema kita adalah kasih. Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, hari ini adalah hari di mana Yesus Kristus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut, bahwa Dia punya kuasa di atas segala kuasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh-sungguh kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa mengawali ibadah kebangkitan pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami anugerah Tuhan. Kami boleh merayakan Yesus, kuasa kebangkitan maut Engkau sudah mengalahkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menebus dosa kami, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Dan Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Amin. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Amin, amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami telah ditebus layak memuji-Mu. Engkau layakkan kami jadi anak-Mu Tuhan. Tiada yang lain, nama yang layak disembah, hanya nama Yesus menebus kami, membela kami, hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Tiada nama yang lain, tiada kuasa yang lain. Haleluya. Ya la rama la rama ya rama la rama sane. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat kepala kami Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan. Turiala raba syatakana ya raba takaraba la raba la raba la raba la raba syalarala syanala la raba ya la rabu. Kami sembah kuasa kebangkitan-Mu Tuhan nyata. Kuasa kebangkitan-Mu tanda Engkau punya kuasa di atas segala kuasa. Engkau Allah, Engkau Jehovah. Syalarabala rabala rabaya rabala 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 syalarala syalarala. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita menyembah Dia. Dia layak karena Dia sudah bangkit. Syalarabasyanalaramalamu syanalaramalaramate. Angkat pujian-Mu, angkat ucapan syukur-Mu, karena kuasa kebangkitan-Mu membawa Engkau kepada kebangkitan, mengangkat, memulihkan hidup-Mu. Syalarabalaramalaramalaramase. Syalarabalaramalaramalaramaya ramalaramalaramalaramas syanalalaralalarabas. Syalarabalaram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 ala
Haleluya. Ada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat
dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau sudah bangkit Tuhan, Engkau Allah, haleluya. Luhur berkorban bagiku. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, lebih lagi bagi Tuhan kita berikan hormat, kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima hormat kami, karena Engkau Allah yang berdaulat, bertahta di atas pujian umat-Mu. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya Allah kita sudah bangkit. Bersama-sama yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini biarlah kita semuanya datang untuk memuji dan memuliakan nama Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan, Raja bertata Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang di hidupku, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Ya Allah yang berkuasa, amin, sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya. Mari yang lemah imanmu, mari yang ragu-ragu, bangkitkan kembali, karena kuasa Yesus yang sudah membangkitkan hidup kita. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, selama-lamanya Kau layak Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Kau yang percaya, sujud menyembah. Kau yang berjaya, sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Engkau penyelamat hidupku. Amin. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita yang berkuasa dan berdaulat. Haleluya. Haleluya. Percaya kuasa kebangkitannya memulihkan hidup kita, menyembuhkan kita, membangkitkan hidup kita, dan melihat Allah Tuhan bertata dan pujian kita. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatasi saat Dia bangkit dan kembali tahta kemuliaan sebagai Raja dari segala raja. Semata dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
lebih dari pemenang. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Dia naik ke surga. Dia siapkan tempat bagi saya dan saudara. Yang percaya berkata amin. Kuasa maka dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, amin, amin. Masa dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus layak terima pujian umatnya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dan katakan bersama-sama kanan kiri muka belakang, katakan Yesus sudah menang atas hidupmu. Amin. Haleluya. Yesus menang atas hidupmu. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita akan melihat persembahan dari Komisi Wanita. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia sudah bangkit.
Kita akan memberikan korban persembahan. Mari siapkan persembahan kita, saudara, dan kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, saat kami merayakan peristiwa besar, yaitu di mana Engkau yang sudah mati dan hari yang ketiga Engkau bangkit dari maut. Tuhan, bukan satu peristiwa yang biasa, tapi biarlah ini membawa dampak perubahan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, bukannya sekedar kami merayakan setiap tahun peristiwa di mana Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya dan Engkau sudah menang atas maut, tetapi benar-benar ini membawa satu kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu memandang Kristus dan membangun hubungan lebih lagi Tuhan bagimu. Pagi hari ini saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai tanda bahwa kami mentaati firman-Mu, sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui korban persembahan ini, sesuatu yang kami bawa yang terbaik Tuhan, dan mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, hingga salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari saudara kita bangkit berdiri kembali. Melalui pujian ini bawa hidup kita kepada Tuhan. Segala yang terbaik, segala yang mulia, segala yang indah, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
kasih Tuhan, Kau tebus hidupku, selamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Bapa, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Di saat kita sakit, ingat pilur-Nya yang sembuhkan luka. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya yang mengubah hidup, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan tiba saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah pada kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Renungan Gembala edisi April tahun 2026 ini ialah kasih. Mari kita langsung aja buka firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saya bacakan ya. Haleluya. Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap kita
Yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Berarti kalau kita tidak mempunyai kasih, kita bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Ya. Kita harus mempraktekkan kasih Allah ini di dalam kehidupan kita. Tidak usah dengan orang-orang sekitar dulu lah, dengan keluarga kita aja situ dulu lah. Kita bisa saling mengasihi, enggak? Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak-anak. Ya, di lingkungan skup yang kecil aja dulu kita bisa mempraktekkan kasih ini. Apakah kita benar-benar mempunyai kasih sehingga kita disebut anak-anak Allah dan orang-orang yang mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya cuma diberi waktu 15 menit ya menurut rundown daripada acara ya. Haleluya, puji Tuhan. Tema ini menarik karena akhir zaman ini kasih telah menjadi dingin. Loh, kasih kok bisa menjadi dingin, ini gimana ya? Kasih sebetulnya kan berkobar-kobar gitu ya, mengasihi ya. Tapi kasih ini menjadi dingin, seolah-olah kita itu ya menaruh sebuah misalnya apa makanan gitu di kulkas atas ya, di bagian atas itu yang dingin ya, bukan di bawah yang agak dingin tapi dimasukkan di atas yang beku ya. Nah ini kalau hati kita beku dan kita tidak punya kasih dan bisa mengasihi lagi, nah ini perlu hati kita itu dipanasi ya, dicairkan ini hati yang beku itu ya. Kalau dicairkan dengan matahari ya kita gratis, tidak usah bayar ya. Tapi kalau dicairkan dengan dimasukkan oven, nah itu kita harus beli ovennya ya. Kita harus keluarkan biaya ini ya. Kita harus beli ovennya, kita harus pakai listriknya, kita bayar nanti tanggal 20 ya. Jadi membutuhkan tenaga untuk memanasi hati yang sudah beku ini, kasih yang sudah beku ini. Karena itu kita harus setiap hari itu mempraktekkan kasih itu sehingga kasih ini tidak menjadi dingin ya. Jadi harus terus dipanasi, seperti kalau kalian punya mobil, punya motor itu setiap hari harus dipanasi. Kalau tidak dipakai dingin dan tidak bisa distarter gitu. Nanti waktu mau berangkat kerja tidak bisa, macet ya. Nah itu. Ya. Pada akhir zaman ini kasih telah menjadi dingin ya. Kita baca di Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bisa terjadi ini, bisa ya. Karena ini tadi ya, makin bertambahnya kedurhakaan, maka kebanyakan kasih kita menjadi dingin ya. Untuk praktek kasih aja suami istri aja kata bisa juga agak sulit ya. Kasih suami mengasihi istrinya ya, tapi istrinya cuek aja, tidak mengasihi, tidak membalas kasih daripada sang suami. Sebaliknya juga sang istri ini begitu mengasihi suaminya, tapi suaminya kurang mengasihi istrinya. Jadi tidak bisa dijalin kasih ini imbal balik ya, give and take gitu ya. Dan kita lanjutkan hukum Taurat sebanyak 613 pasal yang dirangkum menjadi hukum kasih. Semuanya ini hukum-hukum ini dirangkumkan jadi satu menjadi hukum kasih. Ya. Karena kita nggak sanggup ya melakukan hukum-hukum Taurat itu semuanya. Ya, jadi dirangkumkan aja menjadi kasih. Kalau engkau melakukan kasih berarti engkau sudah melakukan hukum-hukum Taurat itu. Kita baca lagi di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca aja yang 37 dulu ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita harus mengasihi Allah itu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Berarti all out ya. Kita harus mengasihinya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya.
Tidak ada alasan, suatu alasan pun untuk kita tidak mengasihi Allah. Kita seringnya memang punya banyak alasan ya untuk ini semuanya. Jadi kita di sini dikatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita lanjut di Matius 22 ayat 38 sampai 40. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Ya, ini semuanya harus kita lakukan yang ada di Matius 22 ayat 38 sampai 40 ini ya. Di sini ada beberapa makna kasih Allah. Yang pertama yaitu Allah telah mengasihi kita lebih dulu. Sebelum kita mengasihi Allah, Allah itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita. Ya, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Allah yang memilih kita, ya, untuk kita bisa menjadi anak-anaknya dan mengasihi Dia. Dan terlebih dahulu Dia memberikan contoh-contoh kepada kita untuk bagaimana kasih itu, sehingga kita bisa menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri. Dan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya, sehingga kita mengasihinya lebih sungguh-sungguh lagi karena Allah itu luar biasa. Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan dianjurkan di sini bahwa marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dianjurkan semua kita bisa saling mengasihi enggak? Di antara jemaat kita ini bisa saling mengasihi enggak ya? Dan kasih itu sungguh-sungguh dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu kasih Allah itu kekal. Kita baca di Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Karena kasih itu kekal, sehingga kasih itu bisa berlanjut terus ya. Tidak sebentar ini saja kita mengasihi, tapi tidak seterusnya kita mengasihi. Ya, kita mengasihi seseorang ya cuma sesaat aja. Ya, kalau kita ada perlu aja kita mengasihi. Kalau dia baik dengan kita baik, kita mengasihinya. Kalau begitu dia tidak baik dengan kita, sudah putus kasih itu. Ya, tapi di sini dikatakan bahwa kasih Allah itu kekal. Jadi kita kalau mengasihi seseorang juga harus kekal. Ya, tidak mut-mutan gitu ya. Kalau senang aja ya kita mengasihi, kalau nggak senang ya sudah nggak mengasihi, nggak bisa ya. Kalau Allah memberikan contoh pada kita bahwa kasih Allah itu kekal. Ya.
Jadi kita harus mengasihi juga dengan kekal. Juga kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat hafalan kita ya. Ayo coba ditutup, kita hafal enggak ya? Hafal ya semua ya. Puji Tuhan, anak ini jemaat Gereja Allah Baik ini luar biasa ya. Kita baca sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah kepada sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini bonusnya kalau kita mengasihi Allah, kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Ya, ditanya apa sih? Apa fungsinya kalau kita mengasihi Allah? Apa akibat dari kita mengasihi Allah? Yaitu kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini juga kita bisa jawab kepada mereka, kenapa engkau kok menyembah Yesus sih? Kenapa engkau kok mengikuti Yesus? Ini bisa, ini jawabannya ya. Yang ketiga yaitu tanda kasih adalah ketaatan pada firman Tuhan. Nah, ini sekali lagi kita diharuskan taat kepada firman Tuhan. Kita baca di Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Jadi siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ya. Jadi lebih baik kita tidak meremehkan firman ya. Kita mengagung-agungkan firman dan kita setiap hari membaca firman sehingga kita tidak menanggung dari akibat semuanya yang kita lakukan. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Perintah itu ya harus ditaati. Kalau kita di perusahaan ya kita harus taat kepada peraturan-peraturan perusahaan ya. Kalau kita di rumah tangga ya harus taat kepada peraturan-peraturan rumah tangga ya. Sehingga kita menerima balasan, kita menerima berkatnya ya kalau kita taat ya. Sehingga kita di dalam kehidupan ini harus taat ya. Taat ya, taat. Ya, di balik juga pasti harus taat gitu loh. Ya. Istri-istri bisa taat pada suami, suami bisa mengasihi istri. Nah ini ya, harus taat. Jadi kalau kita sudah menyimpang ya sudah pasti ada sesuatu yang nggak enak akan kita terima. Ya. Kita baca lagi di 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita harus menuruti perintah-perintahnya. Ya, dikatakan di sini perintah-perintahnya tidak berat kok. Kita akan bisa alasan berat pak, nggak bisa melakukan perintah-perintah itu. Kok aja disik lah, ya toh. Nanti aku sudah tua aja, aku menuruti perintah-perintahnya itu. Ini aku masih muda pak, jiwa muda masih ya. Jadi ada aja alasan dari kita. Kita sering bikin PT alasan ya. Jadi banyak sekali alasan-alasannya kita punyai itu ya. Diperintahkan demikian, alasannya demikian. Diperintahkan demikian, alasannya demikian. Sehingga kita selalu jadi orang-orang yang nggak taat dengan perintah-perintah. Tetapi dikatakan di sini adalah perintah-perintahnya Tuhan itu tidak berat kok, ya, nggak berat gitu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita diberi iman untuk kita bisa menuruti perintah-perintahnya dan mengalahkan dunia ini, mengalahkan semua yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus menjadi pemenang ya, karena kita
punya firman Tuhan ini yang luar biasa. Kalau kita taat pada firman Tuhan ya kita pasti berkemenangan. Ya. Ini janji ya dan amin gitu loh. Ya. Karena itu kita harus, Tuhan sudah memberikan iman kepada kita, meneguhkan iman kita untuk kita bisa melangkah bersama Dia menuju kemenangan. Ya. Sehingga kita bisa mengalahkan dunia. Ya. Dunia ini makin hari makin jahat ya, makin hari makin jahat. Perang terjadi di mana-mana. Akibat perang ini ya banyak sekali ya. Pasukan Indonesia sudah ada 3 yang meninggal ya. Karena ya pasti karena prajurit ya, mereka ada di garis depan ya pasti berani mati sudah. Jadi tentara itu berani mati juga. Bukan jadi tentara terus terima bayaran ya. Ya terima bayaran ya berani mati sudah, itu kan sumpah prajurit. Janji prajurit sudah ada ya, dan mereka memang membela kedamaian di sana ya. Jadi harus bisa, ini dianjurkan mereka sekarang ini kalau ada bom-boman itu mereka dianjurkan masuk ke bunker ya. Jangan sok-sokan aku mau dilihat gini, mau dilihat bomnya, ya keberdosan sungguhan ya. Jadi dianjurkan ke bunker ya. Mereka kehidupan di sana itu waduh sungguh bagaimana ya. Berapa menit sekali terjadi ini, terdengar bunyi sirine ngoeng-ngoeng sehingga mereka harus langsung lari ke bunker ya. Jadi enggak ngenai ya. Kalau kita hidup di sini bisa santai, mengucap syukur ya. Bagaimana kita enak-enak mandi ngoeng-ngoeng. Wes sudah pakai aduan masuk lari masuk bunker. Iya kalau bunkernya dekat, ada yang ini di namanya Facebook itu dikatakan dia rumahnya di lantai 7. Lantai 7 tahu weng dia turun ke bawah. Itu sudah tenang naik lagi atas, belum melakukan suatu kegiatan weng lagi. Wah, turun lagi. Ya bagaimana? Ya inginnya pindah tapi ya tidak bisa pindah ya. Nah itu. Nah, kita kalau diberi saat ini kehidupan yang luar biasa, ya mengucap syukur ya atas semua kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya hikmat daripada kasih ini tadi yaitu, atau makna dari kasih Allah yaitu yang pertama tadi adalah Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga kita juga diwajibkan mengasihi Allah ya. Kasih Allah itu kekal ya. Kasih Allah itu kekal, tidak tergoyahkan ya. Dan tanda kasih adalah ketaatan kepada firman Tuhan ya. Kita setiap hari baca firman Tuhan untuk bisa mempunyai iman yang kuat untuk menghadapi semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita keluar menjadi pemenang ya. Yesus 2 hari yang lalu ya, 2-3 hari lalu ini, hari Jumat kan meninggal ya, seolah-olah kalah ya. Iblis bersorak-sorai, mati gitu. Tapi hari ketiga dia bangkit ya. Dia menang ya. Sehingga kita juga ini memotivasi kita, kalau kita ada masalah kita kalah jangan loyo ya. Hari ketiga kita harus bangkit seperti Yesus. Kita harus menang. Akhirnya kita pasti menang bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan ya. Apapun masalah yang sudah kita hadapi, kita ujung-ujungnya pasti menang ya. Lakon itu menang kari ya, kalah dhisik gitu. Menangnya kari pasti. Kalau lihat di film-film silat-silat itu, lakon itu pasti kalah dhisik pasti. Itu babak belur dia akhirnya menang gitu. Ya, seperti Yesus ini juga dia babak belur ya, mati bahkan, tapi hari ketiga dia bangkit. Tidak ada ilah lain yang bangkit setelah mati, hanya Yesus, dan itu tercatat di penanggalan kita ya. Yesus kebangkitan, hari kebangkitan Yesus, hari kenaikan Yesus. Tidak ada ilah lain yang mati terus bangkit dan naik, itu tidak ada ya. Berani loh Indonesia sekarang menyatakan bahwa itu hari kebangkitan Yesus ya. Sehingga kita harus memiliki kasih Kristus itu, praktekkan di dalam kehidupan kita ya. Mulai hari ini sudah tidak ada pertengkaran lagi ya, tidak ada iri hati, dengki ya.
kita penuh kasih dalam kehidupan kita ini, ayo praktek kasih. Sakit memang mengasihi orang yang mencekno itu ya, tapi harus kita mencurahkan kasih itu supaya dia tidak mencekno gitu loh ya. Ya, penuh juga kasih. Amin. Haleluya. Ya, jadi milikilah kasih Allah dalam hidupmu dan mentaati firman-Nya. Amin. Ya. Memiliki kasih Allah dan mentaati firman-Nya. Ya. Cuma 2 poin itu kalau kita lakukan pasti kita berkemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya tidak lanjutkan Alkitab ini, firman ini, kita masuk di dalam perjamuan. Silakan Pastor Henry untuk melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang hendak kami bagikan. Tuhan kuduskan, tahirkan terlebih dahulu buat semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami berdoa, kami memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Nya yang hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari yang sudah menerima roti dan anggur, kita bangkit berdiri. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat ilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Bagi seluruh jemaat, saudara yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan roti. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, kita akan minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Kristus. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Buat anugerah-Mu
pengagungan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mati buat kami dan Engkau sudah bangkit buat kami. Engkau sudah memberikan kemenangan, Engkau sudah memberikan kepastian, bahkan sebuah jaminan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Betapa kami sungguh bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga melayani Engkau. Kami bangga Tuhan menjadi saksi Kristus, memberitakan tentang kasih yang luar biasa, sangat indah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan, kami boleh menerima anugerah yang daripada-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Kristiono Sutanto sebagai Bapak Gembala yang sudah Tuhan percayakan. Berikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi biarlah Engkau memberikan hikmat, karunia yang lebih dahsyat lagi, pengurapan, sehingga melalui hamba-Mu kami boleh terus dibangun di dalam dasar pengenalan akan Engkau. Tiba saatnya kami semua umat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami akan terima janji berkat ibadah pagi hari ini, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati seluruh kehidupan kami, dan kami akan pulang menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, bahkan kuasa kebangkitan Kristus yang membuat kami menjadi kuat, dan kami akan terus menjadi pemenang, dan kami akan terus bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Engkau untuk selama-lamanya. Bagi setiap saudara yang sudah menerima kebaikan Tuhan pagi hari ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.